Kisah Istana Atap Langit. Istana Atap Langit diproduksi oleh Harapana Record. Naskah karya Niti Gosati. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Bentar, kau lihat siapa mereka? Itu Jaringga dan Kudai. Bersama anak buahnya. Jaringga, Kudai. Hei, kalian ini ada apa? Kenapa datang ke sini? Membuat semua orang ketakutan. Lekaslah naik kuda dan pimpin kami. Memimpin kalian? Ya, bawalah kami menjelajahi jagat raya. Aku bukan pemimpin kalian. Pasukan, Bentar pemimpin. Kau lihat, pasukan Mongol siap sedia dipimpin oleh kau. Tujuan kalian mau kemana? Pulang ke Mongol? Menjelajahi jagat raya. Mongol ada di mana-mana. Mongol negerinya luas, seluas jagat raya. Mongol penguasa jagat raya. Berangkatlah kalian. Aku sendiri banyak urusan. Kau pemimpin kami. Kau tidak boleh menolak keinginan anak buahmu. Tidak bisa, Jaringga. Jelajahilah jagat raya. Genggamlah dunia di tanganmu. Tapi jangan bawa aku. Biarkan aku dengan tujuanku. Bentar. Kami memerlukan kau. Kau orang kuat. Bersama dengan kau, kami yakin akan bisa menaklukkan dunia. Lekas, naiklah ke punggung kuda. Cabutlah pedangmu. Taklukkan dunia. Tidak bisa, Jaringga. Hai, Bentar. Jangan menolak. Ya, kau tidak bisa menolak. Gila. Tidak bisa. Kalian semua sudah gila. Ya, ya. Yayi, gadis manis putri Tuan Lopak yang kaya raya, amat suka kepada Bentar. Keberanian dan kepolosannya membuat Bentar terkesima, gelagapan, dan tidak tahu harus bersikap seperti apa. Dalam pada itu, datanglah pasukan Mongol yang dipimpin oleh Jaringga dan Kudai menjemput Bentar untuk memimpin mereka menaklukkan dunia. Tetapi dengan tegas Bentar menolaknya. Ayo Bentar, tunggu apa lagi? Ini kuda khusus kami sediakan untuk kau. Kuda Mongol. Lebih hebat dari kuda barbar. Kuda Mongol, kuda penjelajah dunia. Jaringga, aku minta pengertianmu. Aku datang dari jauh, bukan untuk menaklukkan dunia, tapi untuk menuntut ilmu kepada Biksu Kampala. Kau orang kuat. Kaulah yang kami inginkan. Marilah kita menaklukkan dunia. Jadilah seperti Temucin, Sang Genghis Khan penakluk dunia. Atau jadilah seperti Kubilai Khan, Kaisar Agung. Apakah kau tidak ingin menjadi Kaisar yang agung, penguasa dunia? Jaringga sahabatku, aku bukan orang Mongol. Kau sendiri menyebutku orang Sepo. Nah, berarti kau mengakui bahwa aku orang Jawa Dwipa. Terkutuklah laki-laki Mongol yang mengeluarkan air mata. Tapi saat ini aku akan mengeluarkan air mata untuk sebuah persahabatan yang putus. Tidak Jaringga. Persahabatan kita tidak putus. Aku hanya minta kau memberi aku kesempatan untuk menuntut ilmu yang akan berguna bagi masa depanku. Setelah itu, jemputlah aku. Dan aku akan bersamamu menaklukkan dunia. Sumpahmu aku terima. Marilah kita berikrar. Nah, aku sudah mengiris pergelangan tanganku.
Sekarang, irislah pergelangan tanganmu. Baik. Darahku sudah meleleh keluar dari pergelangan tanganku yang aku iris dengan pisau ini. Darahku juga sudah meleleh. Mari kita campurkan darahmu dengan darahku. Baik. Ya, Ya, kau saudaraku. kau saudaraku. Aku pertaruhkan jiwa untuk menjaga keselamatanmu. Aku pertaruhkan jiwa untuk menjaga keselamatanmu. Hip, 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 hip. Hurrah! Hip, hip, hurrah! Selamat tinggal, saudaraku. Selamat jalan, saudaraku. Ya, ya, ya. Nah, Tuan Lopak. Nyonya, tiba saatnya saya harus kembali ke Lhasa. Tuan Biksu. Singkat sekali kunjungan Tuan. Lebih lamalah tinggal di sini agar kami puas dan bahagia. Keinginan hati memang demikian. Akan tetapi, pekerjaan di Lhasa tentunya pula memerlukan perhatian saya. Ya, saya atas nama kepala keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa Tuan Biksu berkenan mengunjungi kami. Saya pun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas penerimaan dan perjamuan yang Tuan Lopak sekeluarga sajikan kepada kami. Sama-sama, Tuan Bik. Selamat tinggal, Yayi. Bawalah ini. Apa itu? Oh, kalung. Sebuah kalung manik-manik yang amat elok. Hah? Kau sudah hampir jadi orang Mongol. Hampir jadi orang Mongol. Kalau terkejut akan berkata, "Ho!" Pertama kali datang, kalau terkejut, kau berkata, "Hah?" Tapi sekarang, "Ho!" Yayi, kalung ini manik-manik batu mulia. Harganya mahal. Mengapa kau berikan kepadaku? Karena aku suka sekali kepadamu. Terima kasih, Yayi. Peganglah kalung itu dan pandanglah, maka kau akan ingat kepadaku. Iya, Kau tidak berterima kasih. sudah. Tadi aku sudah berkata terima kasih. Hanya perkataan saja, Aku masukkan ke dalam hati sanubariku. hanya dimasukkan ke dalam hati. Lalu? Gawat. Anak ini minta dicium. Benar-benar sinting. Padahal di sana ada bapaknya dan ibunya. Dan di sebelah sana lagi ada beberapa orang pelayan memperhatikan kami. Ya, apa boleh buat? Aku cium saja dia. Masa bodoh. Sekali-sekali mencium seorang gadis di hadapan orang banyak. Sudah ya? Selamat jalan. Terima kasih. Pakaian itu asli buatan Tibet. Dari kulit yak. Tapi halus sekali ya, Paman. Ya. Tidak seperti yang dipakai oleh rakyat Tibet lainnya. Agak kasar. Dan masih ada bulunya. Sebab kulit yak bisa dibuat dalam berbagai jenis. Dari yang paling kasar, yang biasa dipakai oleh para gembala, sampai yang paling halus, yang biasa dipakai oleh orang-orang kaya. Iya, Paman. Kau suka kepada Yayi? Paman, Hmm. siapa yang tidak suka kepada gadis yang manis seperti Yayi? Anak orang terkaya di kota Jiangsu. Tubuhnya bagus sekali. Padat berisi. Gesit dan tangkas. Nampak sehat dan kuat. Tapi, ya, kelewat berani terhadap laki-laki. Padahal dengan saya baru kenal. Tapi, main seruduk saja. Jadi, rasanya kurang cocok dengan saya. Ya, kau bebas menolak atau menerima. Ya, Paman. Pemandangan di sini alangkah indahnya. Sejauh mata memandang,
Yang terlihat hanya tanah berbukit-bukit. Tidak ada pepohonan, melulu hamparan batu-batuan. Paman, ada gembala? Ya, mereka sedang menggiring hewan di antara tanah berbukit-bukit. Loh, mengembala hewan ternak? Kok semua keluarganya di bawah? Apa tidak repot? Itulah gembala sejati, asli Tibet. Seluruh hidupnya untuk pekerjaannya mencari nafkah dengan menggembala. Seluruh keluarga tanpa kecuali, istri dan anak-anak, semuanya dibawa serta. Dan kau lihat, sebuah gerobak yang ditarik seekor keledai berjalan terseok-seok di belakang mereka itu. Ya, Paman. Saya melihatnya. Gerobak pedati itu berisi harta milik mereka. Oh ya? Ya, kemana mereka pergi, semua harta miliknya dibawa. Ah, Paman. Kalau begitu, mereka tidak punya rumah yang tetap. Memang tidak. Rumah mereka, ya, gerobak pedati itu, berpindah-pindah, dibawa-bawa kemana saja sekehendak mereka sendiri. Bagaimana mungkin gerobak pedati itu bisa jadi rumah? Mereka selalu membawa tenda. Tenda? Ya, 2 atau 3 buah tenda yang dibuat dari kulit iyak. Bapak serta anak-anak yang sudah besar tidur di dalam tenda. Ibunya bersama bayi atau anak yang masih kecil tidur di dalam gerobak pedati itu yang ditutup, dikerubungi oleh kulit iyak. Paman, mereka benar-benar pengembara yang sejati. Ya, para gembala itu orang Tibet. Tapi karena hidupnya selalu berpindah-pindah, maka sering disebut bangsa pengembara. Iya, iya. Bila musim dingin, mereka akan bergerak ke selatan, menuju ke lembah sungai Sangpo. Dan kalau musim panas, mereka bergerak mengembara ke utara. Ya, kadang-kadang sampai ke gurun Gobi. Alangkah bebasnya mereka. Bagaikan burung terbang di angkasa. Bebas, merdeka, dan bahagia. Tetapi betapa sederhananya pikiran mereka. Tidak pernah memikirkan masa depan untuk dapat hidup layak. Menetap di sebuah tempat yang baik. Memiliki sebuah rumah yang layak. Sehingga semua anak-anaknya dapat belajar menuntut ilmu dengan baik. Dengan demikian, keturunan mereka dari zaman ke zaman akan semakin membaik. Karena sudah berpikiran maju. Lihat di sana itu. Itulah yang aku katakan tenda-tenda para gembala. Oh, menakjubkan. Di atas hamparan tanah berbatu-batu, bermunculan tenda-tenda berbentuk kerucut, bundar, dan runcing, dan mencuat, bagaikan hamparan cendawan di padang ilalang. Tenda-tenda itu warnanya sama semua, bukan? Ya, benar, putih. Itulah tenda yang terbuat dari kulit iyak, yang paling kasar. Tapi justru tebal dan kuat, tahan panas dan tidak tembus air. Iya. Suara lembu yang melenguh panjang di tengah padang yang luas mengingatkan saya kepada kampung halaman. Coba kau lihat, lembu yang mana yang tadi melenguh? Hei, lembu apa itu? Bulunya panjang, tanduknya bergerigi. Seperti lembu, tapi badannya kurus. Itulah yang dinamakan yak. Yak? Ya, itu binatang ternak yang sejak lama kau rindukan ingin melihatnya. Oh, saya ingin melihatnya lebih dekat. Ya, boleh. Dan gendut seperti lembu. Dan tubuhnya berbulu lebat. Hei, siapa kau? Apa yang kau berbuat dengan yak milikku? Hah? Aku sudah dikurung. Belasan orang berdiri di sekitar